berduka cita buat Mami Ola. Tadi juga ngeliat kasihan dia kayaknya saking shock banget udah gitu pingsan. Jadi tadi udah sempet naik ke kamar udah gitu terus Sharon ya alhamdulillah Masya Allah tuh berdoa terus di samping situ. Kamu juga kan datang. Kan dia kelihatan juga agak sempat juga nangis juga. Enggak sampai nangis sih. Cuman kasihan aja ngelihat. Ya namanya juga berita yang mengagetkan kan. Kapan Kak? Tadi pagi. Wallahualam, aku nggak tahu. Pokoknya doain aja, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah di tempat terindah, diampunkan segala dosa-dosanya, diberikan surga sama Allah, dan Kak Ola, keluarga semuanya dikasih kesabaran dan kekuatan untuk ngejalanin dan hadapin. Makasih ya Mbak. Kamu mana mobil? Udah. Poin lewat mana ya? Ngopi. Lah emangnya baru dibawa. Kagak lihat tuh. Udah tempatnya, udah. Kalau ditutup pintunya. Iya kan mau diminta jam 3. Tuh bener baru datang mau dimandiin langsung ke situ. Ditutup. Terusnya tapi ya standby dulu Standby. Ada di atas. standby doang ini. Pinjam itu motor. Bapak-bapak yang waktu itu meninggal itu yang ini Gua habis ngajak demo. Dia mau balik, ada gini. Demo Palestina bukan Bang? Iya. Mohon maaf. Udah ditungguin sama anak-anak. Makasih ya. Makasih, panas banget gue kepanasan. Udah berusaha menahan itu tapi nggak mampu. Baru pulang dari luar kota, terus dapat kabar kayak gini, dia kayaknya lumayan shock dan capek, jadi sempet pingsan juga gitu kan, jadi kayak
sambil nunggu keluarga datang dan baru beres sekarang dimandiin jenazah bersama anak putri-putrinya, karena kan ini ada 3 bersaudari ya, putri-putrinya Ola, Lolita, dan Dewi, dan juga saudara perempuannya baru beres dan sekarang lagi dikafanin. Habis itu kita mau siap-siap menuju ke masjid di Pondok Pinang untuk sholat sesudah sholat asar. Dari situ kita mau berangkat menuju ke Tanah Kusir. Paling gitu aja. Tapi Mami Ola sendiri sekarang kondisinya setelah pingsan udah membaik apa? Udah membaik. Udah ikut mandiin juga sekarang barusan, karena ya apa namanya mungkin udah pulih ya, karena dia kecapean sih soalnya dari apa namanya, harusnya hari ini juga dia ada kegiatan nanti sore di Lipomo, akhirnya kita cancel. Terus juga besok ada photoshoot dan lain sebagainya, kita juga lagi atur-atur jadwal. Seminggu kemarin dia sibuk latihan buat film, jadi sangat pack dan dia sangat kelelahan banget. Jadi mohon doanya dari teman-teman semua supaya Mbak Ola tetap sehat dan juga keluarga semua yang ditinggalkan itu diberikan ketabahan dan juga kesabaran. Tadi tiba di Rumduk, Kak Ola jam berapa kali? Kak Ola itu tadi saya belum sempat banyak ngobrol karena ketemu dia langsung nangis, langsung peluk, terus tiba-tiba dia ngedrop. Yaudah saya nggak banyak ngobrol, saya ngurusin tamu-tamu. Kemudian teman-teman artis kayak Kak Usi juga apa namanya beberapa temen udah pada datang ke sini, jadi saya nemenin juga tamu-tamu yang datang. Berarti menegaskan ketika Mama menghembuskan napas terakhir, Kak Olanya belum datang ke sini ya? Nah kalau itu tuh kan meninggalnya di rumah kakaknya sebelumnya itu di daerah Bintaro ya kan. Nah dari situ baru dibawa ke sini gitu. Nanti kalau lebih detailnya mungkin insya Allah Mbak Ola pasti akan ngobrol sama teman-teman semua ya. Jadi tungguin aja. Sekarang lagi biar dia dan keluarga untuk apa namanya kusuk dulu aja untuk ngeberesin ini sampai nanti ke pekuburan. Buat teman-teman makasih udah nungguin dari pagi. Nanti insya Allah Mbak Ola sendiri juga nanti sama keluarga mungkin akan ngobrol ya, selain dari saya takutnya juga ada yang kurang gitu ya. Tapi sedikit tentang sosok almarhumah seperti apa sih, apalagi kan deket juga ya. Almarhumah itu ya sosok ibu yang sangat baik ya, Masya Allah. Apalagi Mbak Ola ini adalah untuk ibu kandungnya ini adalah anak bungsu. Jadi kan kebayang dong kalau anak bungsu gimana sama mamahnya, sangat dekat sekali gitu kan dari dulu. Dan apa istilahnya sangat menjaga, cuman memang gimana pun juga kondisi beliau ini kan udah beberapa bulan ini menurun karena di beliau ini ada penyakit yang nanti mungkin lebih baik jelasin sama keluarga kayak gimana. Cuman memang sebulan terakhir tuh habis dioperasi and then menurun gitu loh kondisinya, dan akhirnya dari minggu lalu sebenarnya bola udah bolak-balik antara dia syuting dan juga latihan buat film dan ke rumah sakit ke mamahnya gitu-gitu. Tiap hari tuh kita kontekan untuk ngebahas gimana karena mungkin istilahnya firasat sih mungkin nggak ada, cuman kita sebagai yang udah pernah, dan papahnya udah meninggal duluan kan, jadi kayak udah tahu nih kayak udah menurun nih kondisinya dan bagaimana kayak gitu deh. Saya kurang 8 berapa gitu, nanti saya cek lagi ya, saya saking ini lupa jadinya. Jadi tidurnya nanti habis asar. Satu yang lain dengan kurang tahu. Karena kan sudah pisah sama papahnya udah sama mamanya yang ini, ada mamanya Cynthia juga ada di sini gitu. Oke, cukup. Thank you ya. Thank you sama-sama.
sini aja. Jom. Baiklah, kita bagi duluan. Bareng dong. Hah? Mobilnya mana yang enak? Nebeng dong. Nggak bisa bareng-bareng aja makanya ada semua. Headset. Bang, oke, mundur. Mundur Bang Boki.
Pada hari ini kita akan membesarkan jenazah atas keluarga rahmatullah Ibu Isah Jahri binti Haji Emas yang awal bersama-sama dengan jenazah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, miring yuk. Udah yuk. Aduh. Belah dua. Buka jalan. Buka jalan. Ada tiang kalau itu. Ayo, maju terus. Terima ya. Ya. Ntar dulu. Nah, kamu tolong bantu. Satu aja bang, satu aja. Jangan dikubur. Satu orang aja, satu. Naik aja satu. Oke, op. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. La ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illallah. La ilaha illallah.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan yu'afini mahwaika bimazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika azim sultan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man syahida janazah hatta yusalli falau qirat. Wa man syahida hatta tadfa falau qiratan." Wa qila wa mal qirat? Qala Jabalaini adimaini. Syukur alhamdulillah telah Allah limpahkan rahmat kepada kita semua. Kenapa saya bilang syukur? Karena saat ini kita yang hidup telah melihat jenazah sebagai iktibar pelajaran buat kita semua. Sebenarnya yang ada di sini adalah suatu pelajaran untuk kita bagaimana kelak kita akan Allah wafatkan. Bagaimana keadaan kita Allah wafatkan. Bagaimana kebiasaan kita Allah wafatkan, disitulah kita akan Allah wafatkan. Ketika kebiasaan kita sebagai orang ahli ibadah, ahli maksiat, Allah akan wafatkan dalam keadaan ahli maksiat dan ahli ibadah. Hadirin yang berbahagia, telah kita lihat 3 amalan orang jenazah yang akan dibawa ke liang lahat. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah keluarga, dan yang kedua kendaraan, yang ketiga amal ibadah. Kelak ketika jenazah sudah dimasukkan di liang lahat, keluarga akan pulang. Sejauh mana keluarga, selama mana keluarga akan bersamanya jenazah pada hari ini. 1 jam, 2 jam, 3 jam, seminggu, 2 minggu, setahun akan dilupakan. Yang kedua, setelah jenazah telah dikuburkan, kendaraan akan pulang, tetapi yang ketiga akan menetap amal ibadahnya. Jadi iktibar kali ini adalah seorang jenazah yang bernama Ibu Tis'ah Zahri binti Hadi Zahri, usia berapa? 77 tahun. Allah telah memberikan bonus dari usia Rasulullah SAW 63 tahun. Sudah banyak bonusnya. Hadis yang saya bacakan tadi saya sudah bacakan juga ketika sholat jenazah. Barang siapa setelah menyolati, dia menguburi, memakami, dia akan mendapatkan qiratan. Sahabat bertanya, wa ma qiratan? Kalau Rasulullah SAW menjawab, Jabalaini adaimi, akan mendapatkan 2 dan juga yang memakami. 2 ya, mendapatkan 2. Alhamdulillah hari ini semua kewajiban keluarga sudah dilaksanakan. Yang pertama dimandikan, yang kedua dikafani, yang ketiga disolati, dan yang keempat adalah dimakamkan. Jadi ahli waris semuanya sudah melaksanakan kewajibannya, dan tinggal nanti bagaimana ketika almarhumah
Allah wafatkan, dipertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang ditinggalkan harus bagaimana. Nanti insya Allah kita akan ada kajian setelah ba'da maghrib ya, di rumah tadi disemayamkan, karena kalau saya sekarang kajian terlalu lama ya. Sekarang ini kita mengatakan doa, kita berdoa wabil khusus ya untuk almarhumah, wabil umum buat kita semua, kita juga perlu didoakan. Kita menutup dengan membacakan istighfar, kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kita mendoakan buat jenazah dan buat kita sendiri insyaallah. Marilah kita berdoa. Haula wala quwwata illa billahi aliyil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jamil ma'asi wa dhunub. La haula wala quwwata إلا بالله العلي العظيم. حمدا الشاكرين، حمدا الناعمين، حمدا يعافي نعمك في مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا ارحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman, kami hadir ya Allah di atas ya Allah kuburan jenazah ya Allah Ibu Tis'a Zahri binti Haji Jari ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang terlihat maupun tidak terlihat, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja ya Allah. Kadang mata, telinga, mulut ini ya Allah penuh dengan iri hati dan takabur ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Allahumma ghafir lana dunuba wali walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah ya Allah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah tiada maupun yang ada ya Allah. Wabil khusus ya Allah ibunda kami ya Allah almarhumah Tis'a Zahri binti Haji Jari ya Allah. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la tahfina ba'daha waghfir lahu wa laha. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa jenazah ini ya Allah, dan sayangi ya Allah, kelak pertemukan ya Allah dengan kami di kelak nanti surgamu ya Allah, dan mendapatkan syafaatmu ya Allah, dan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkanlah dari siksa kuburnya ya Allah, jauhkanlah ya Allah ibunda kami ya Allah, nenek kami, orang tua kami ya Allah dari siksa kuburmu ya Allah. Allahumma jama'ana marhumah wa tafarraqa bihi tafarruqa ma'sumah. Ya Allah, kami diperlihatkan di kuburan itu ya Allah, jadikan ya Allah. Terima kasih. Untuk selanjutnya untuk sahabat musibah, barangkali ada sambutan untuk perwakilan di. Terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudara udah hadir di sini, udah bisa datang ke pemakaman nenek kami, ibu kami, bahkan sudah sampai ke Uyut ya, sampai ke kami, dan semoga beliau dimaafkan dosa-dosanya, diampuni dosa-dosanya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.